Sadarland, membangun kenyamanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin ya teman-teman, sebenarnya seperti yang mungkin sekeliling saya sudah tahu, kalau pagi-pagi itu saya biasanya irit gitu, ngomongnya itu irit, nggak banyak ngomong, nggak banyak ngomong. Tapi kalau untuk khusus di materi inspirasi pagi ini, insya Allah saya akan izin tanpa mengurangi rasa hormat dan tanpa berniat menggurui siapapun, izin saya sampaikan sedikit pengetahuan saya ketika kuliah dulu di psikologi. Jadi kuliah saya dulu jurusannya psikologi, peminatannya psikologi klinis sebenarnya, cuma akhirnya nyeburnya ke HRD itu. Nyebur. Jadi untuk judulnya How to Build Strong Mental Health as seperti kita pegawai atau karyawan ya, employee. Kalau nggak bisa bahasa Inggris harus belajar bahasa Inggris. Belajarin dong Kak. Tips, nanti ada sedikit tips for taking care of your mental health. Next. Iya, nanti bahasa Inggris semua, mikir semua Pak Reza. Menjaga kesehatan mental sama dengan menjaga kesehatan diri kita dan juga tim. Seperti yang kita tahu di sini kita bekerja sebagai tim ya, nggak ada yang bekerja sendiri kan ya di sini. Mungkin Pak Adha ya kerjanya sendiri. Pak Tomang. Itu pun pasti ada koordinasi ya, mungkin dengan Mbak Sari, dengan teman-teman yang lain. Nggak ada satupun di sini yang kita itu bisa bekerja sendiri. Baik itu sudah setingkat direktur pun, kemudian ada yang staff, ada yang manajer, ada yang SPV gitu. Kita semuanya di sini bekerja bersama dengan tim, dan jangan harap tim itu bisa sejahtera kalau di dalamnya itu tidak ada orang-orang yang sejahtera secara individu. Gitu. Jadi kita harus sejahtera diri dulu, bahagia diri dulu, baru kita bisa membantu orang lain buat mereka support lebih bahagia gitu. Akhirnya kita bisa menjadi satu kesatuan tim yang sejahtera dan bisa menjadi tim yang lebih optimal lagi. Terus kayak materi motivator. Tak kenal maka tak sayang. Kita kenalan dulu sama kesehatan mental itu apa sih, sama nggak sama kesehatan fisik. Sebenarnya diri kita ini kan terdiri dari terdiri dari fisik yang nampak. Zoom. Kurang gede segini. Berapa Mbak? Sudah. Jadi kan diri kita ini terdiri dari fisik yang bisa kita pegang, yang bisa kita lihat, bisa kita rasa gitu ya. Kita lihat sesama kita ada fisiknya, tapi kan ada juga di dalamnya itu mental gitu. Yang kita nggak bisa lihat, nggak bisa rasa, nggak bisa kita sentuh, tapi bisa kita rasakan. Nah, sama dengan kesehatan fisik, kita juga harus menjaga kesehatan mental kita. Sebenarnya apa sih definisi dari kesehatan mental itu? Dikatakan seorang itu bisa menjadi sehat secara mental ketika secara individu kita bisa menyadari potensi yang kita miliki, mampu menghadapi stres atau tekanan yang kita hadapi di kehidupan ini, kemudian juga dapat bekerja secara produktif dan aktif, serta bisa berkontribusi kepada orang-orang di sekeliling kita, mungkin komunitas, baik itu keluarga gitu ya, kan di keluarga juga banyak orang, terus di kantor banyak orang gitu. Jadi setiap komunitas-komunitas yang kita ikuti saat itu atau kita berada di dalamnya. Nah, kesehatan mental ini juga mencakup kemampuan kita untuk bekerja secara lebih produktif dan efektif, dan individu yang memiliki kesehatan mental yang baik cenderung lebih fokus, lebih kreatif, dan berdaya saing di lingkungan pekerjaannya. Next dulu. Nah, pertanyaan selanjutnya, emang penting tah menjaga kesehatan mental? Emang sepenting apa sih? Kan jaga kesehatan fisik yang kelihatan aja udah susah ya. Kadang kita atene olahraga wes males Renata. Diajak lari-lari gitu ya, atau jalan gitu. Kita kan kayak ogah-ogahan gitu. Mungkin kita harus mencontoh Pak Yayan gitu ya, yang sudah langganan PT itu mungkin ya Pak ya, nge-gym gitu. Kita bisa contoh kebiasaan beliau untuk olahraga. Kayak semua sudah tahu sih Pak, jadi nggak spill lagi. Lanjut next. Di sini. Whoops.
Justru itu sih pentingnya teman-teman kita menjaga kesehatan mental kita, karena kesehatan fisik sama kesehatan mental itu saling berkesinambungan. Kalau kita sehat secara mental, kita juga akan sehat secara fisik. Misalnya kita lagi stres gitu ya, biasanya kan kita lagi nanti kita malamnya nggak bisa tidur, terus pusing, besokannya nggak bisa kerja, atau tidur di tempat kerja, akhirnya tidak produktif gitu. Jadi semua itu hubungannya sebab akibat, saling keterkaitan antar satu sama lain. Jadi harus dijaga, karena biasanya kesehatan mental itu berpengaruh juga ke sistem imun kita. Next. Apa resikonya kalau misalnya kita tidak menjaga kesehatan mental kita? Kalau misalnya kesehatan fisik nggak dijaga, kan kita bisa sakit, pusing, bisa pingsan di tempat kerja gitu ya. Ed siapa ya dulu? Ed Freda dan Ed Rika. Jadi kalau misalnya kesehatan mental yang nggak dijaga, resikonya sama. Kita juga bisa sakit, kita juga bisa tidak bahagia, bisa tidak produktif gitu. Jadi lebih kompleks juga gitu untuk hal-hal yang kita bisa rasakan. Contohnya apa aja sih yang bisa kita rasakan kalau kita tidak menjaga kesehatan mental kita? Next. Nah ini, kelihatan kan ya kalau ini? Apa itu Kak? Sebutin dong. Jadi ini ada, kalau misal ya bakal aku sebutin sih. Jadi yang pertama, kalau misalnya kita tidak menjaga kesehatan mental kita, kita bisa mengalami yang namanya stres berlebihan. Sebenarnya stres ini wajar ya dialami, tekanan gitu. Stres itu tekanan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita tahu kan Allah juga menyampaikan nggak mungkin kita hidup itu nggak ada masalah sama sekali. Tapi Allah menjanjikan setiap masalah yang kita alami itu tidak akan melebihi batas kemampuan kita, dan tidak. Itulah fungsinya kita kerja di KBB. Saya lupa. Pokoknya kalau misalnya ada masalah nggak akan melebihi itu, dan setiap ada masalah pasti ada solusinya. Gitu. Tapi kalau misalnya stres itu nggak kita tangani dengan baik, dampaknya bisa ini berlebihan. Apapun yang berlebihannya kan juga nggak enak ya. Makan berlebihan, tidur berlebihan, kerja berlebihan. Kalau emang berlebihan nggak apa-apa sih. Itu kecuali. Iya, itu pengecualian. Tapi itu pun nggak, nanti aja. Jadi stres pertama, stres berlebihan yang bisa kita alami. Nanti dampaknya akan menurunkan performa dan juga motivasi kita. Motivasi apapun, motivasi untuk kerja, motivasi untuk bersosialisasi, motivasi apapun. Jadi kalau kita lagi stres biasanya cenderung untuk menarik diri dari lingkungan. Terus tingkatannya lebih naik level lagi, level up, burnout. Burnout ini kelelahan secara fisik, secara mental, secara emosional yang bisa dialami oleh biasanya pekerja. Terlalu banyak pekerjaan, terlalu banyak tekanan yang dihadapi sampai akhirnya bisa mengalami burnout. Ini level di atasnya lagi daripada stres. Terus kita juga bisa mengalami kalau misalnya stres terus burnout, menarik diri dari lingkungan, withdrawal gitu, biasa kita bisa mengalami konflik di tempat kerja gitu. Ada salah satu tim kita yang mungkin mengalami stres gitu ya. Terus dia kelelahan untuk bekerja, biasanya dia juga mudah tersinggung atau mungkin mudah marah dalam suatu hal. Jadi di suasana di tim itu nggak enak. Nah itu bisa menjadi konflik di tempat kerja. Emosinya yang tidak stabil memicu kesalahpahaman. Kemudian kalau udah ada tim yang kayak gitu kan menurunkan kepuasan kerja ya, baik dari dia sendiri ataupun ke temennya gitu. Jadi dia sendiri juga tidak lagi merasa termotivasi untuk berangkat kerja, temennya juga males aku biar iki ngono. Jadi akan berdampak ke semuanya gitu. Kemudian yang terakhir ini terkait dengan dampak jangka panjangnya. Kalau misalnya stres itu sudah dirasakan berlarut-larut dalam periode waktu tertentu tapi tidak diobati atau tidak diatasi dengan baik, tidak dikelola dengan baik, dampaknya berkepanjangan itu bisa mengalami anxiety, kecemasan, terus bisa sampai ke level depresi juga gitu, hingga gangguan kesehatan mental yang serius. Itu biasanya yang kita lihat ke RSJ gitu ya, itu awalnya dia dari stres dulu, nggak mungkin dia langsung tiba-tiba tangi turu langsung kayak ngono kan, nggak mungkin. Awalnya mungkin dia stres dulu, terus lama-kelamaan dia
menengtok nangis, murung. Akhirnya dia depresi, terus dibawalah ke RSJ. Sudah butuh bantuan ini profesional. Tadi sudah kita mengenal tentang kesehatan mental, dia risikonya seperti apa saja kalau nggak dijaga, pentingnya seperti apa. Kita masuk ke gejala atau ciri-ciri sinyal ketika tubuh kita menyampaikan aku sedang tidak baik-baik saja. Next, Amandut, tolong dong. Ini ada gejala-gejalanya, tapi jangan self-diagnose ya teman-teman. Jadi kita tetap butuh profesional untuk diagnosa diri kita. Cuma biasanya ditandai dengan beberapa hal ini. 5 hal ini harus dialami semuanya. Yang pertama, kesulitan tidur. Tapi ini kesulitan tidur karena banyak pikiran ya, ojo karena jam 10 bengi ngombe kopi, moro ngomong gak iso turu karena mental health, gak make sense gitu. Atau scroll TikTok gitu ya. Kalau misalnya pengen cepet tidurnya, nggak insom ya kita harus menjauhkan gadget-gadget itu, kita berusaha untuk tidur gitu. Jadi kesulitan tidur disebabkan dengan banyaknya pikiran yang kita miliki. Terus merasa lelah berlebihan. Merasa lelah berlebihan ini ketika kita aku sedinoan iki gak kerja opo-opo ngono yo. Direksi yo nang ngene luar kota kabeh, aku gak lapo-lapo, tapi aku jam 11 iku kesel banget, rasanya lelah banget. Nah, itu bisa menjadi salah satu tanda kita tidak baik-baik saja. Terus selanjutnya mudah marah atau tersinggung dengan hal-hal yang mungkin sepele bagi orang lain gitu ya. Dia mudah salah paham, mudah tersinggung, mudah marah gitu. Terus menarik diri ini maksudnya menjauhi lingkungannya. Jadi ketika orang yang stres itu juga biasanya akan berusaha untuk tidak banyak berinteraksi dengan orang lain, tidak bersosialisasi, menarik diri juga. Kemudian yang terakhir sedih yang tidak ada alasannya, tiba-tiba aku kok pengen nangis yo, tapi bukan kalau misalnya yang perempuan ya, bukan ketika emang aja nih fase-fase aku mau udzur gitu atau mau halangan. Tapi di luar itu dia kayak merasa aku loh setiap hari merasa ingin nangis gitu, ingin marah, terus sedih terus, nggak pernah rasanya aku tuh ingin ketawa, bahagia gitu. Itu kalau misalnya teman-teman ngerasa 5 hal ini, itu bisa menjadi sinyal-sinyal tubuh kita, aku sedang tidak baik-baik saja secara mental gitu. Kalau sakit fisik kan kita tahu ya ciri-cirinya kayak gimana gitu. Nah, mental itu juga bisa kita lihat ciri-cirinya dia sedang baik-baik saja atau enggak dari kelima hal ini. Terus yang terakhir, how to build strong mental health at office. Jadi di kantor, gimana caranya kita bisa membangun kesehatan mental yang lebih kuat lagi. Kalau misalnya di sini sudah pada bahagia, insya Allah kayaknya raut-raut wajahnya sudah pada bahagia. Kita kuatkan lagi. Kalau ada yang mungkin lagi tidak bahagia, lagi mengalami tekanan, kita yang bahagia ini bisa mensupport dia. Gitu. Next. Ada 6 cara yang mungkin ini bisa diterapkan ya bagi teman-teman. 1, atur batasan kerja. It's okay buat teman-teman tidak membalas pesan-pesan ataupun notifikasi pekerjaan di luar jam kerja. Jadi kayak atur aja batasan waktu kerja kita. Bukan berarti kita nggak mau balas chat atau nggak mau kerja di luar jam kerja itu nggak loyal, nggak ya. Kan kasihan teman-teman kita yang tenggo itu merasa terdolimi. Jadi buat batasan aja nggak apa-apa. Kan bentuk loyalitas atau bentuk kesetiaan kita di tempat kerja itu bisa ditandai dengan keikhlasan kita bekerja, terus hasil kerja kita, kualitas kerja kita, hubungan kita dengan orang lain gitu. Jadi nggak cuma tentang waktu kerja aja. Gak apa-apa loh nanti kalau misalnya jam 3 pagi telepon Pak Yayan nggak diangkat, nggak apa-apa ya Pak Yayan? Kecuali urgent. Jadi tidak setiap hari. Terus yang kedua, kelola stres dengan baik. Seperti yang saya sampaikan tadi, stres ini hal yang wajar kita hadapi, dan itu ada stres yang positif, ada stres yang negatif juga. Kalau kita flat-flat aja hidupnya kan kita tidak akan level up gitu ya, teman-teman. Jadi kalau misalnya kita punya stres dikelola dengan baik, gimana caranya kita bisa mencari nanti yang keempat tuh dukungan sosial gitu. Terkait dengan manajemen stres ini. Bisa teman-teman latihan pernafasan, meditasi, itu juga bisa menjadi salah satu cara untuk kelola stres. Kalau misalnya saya baca dari teman-teman TNI itu menerapkan kalau untuk latihan pernafasan itu kita tarik nafas 7 detik,
terus tahan 3 detik, lepaskan 7 detik. Itu bisa membantu menenangkan kita. Terus meditasi gitu, merenung. Jadi kalau ada yang kerja terus dia meneng jadi salahnya mungkin lagi meditasi. Jadi jadi tegur gitu ya. Mungkin lagi naik tarik nafas gitu, dia mungkin lagi ingin jeda dulu. Terus yang ketiga, istirahat sejenak. Mungkin kalau lagi kerjanya capek boleh sambil buka handphone gitu, 5 menit aja, jangan 5 jam buka handphonenya. Terus misalnya mau jalan-jalan, kan kalau kita di sini ada fasilitas rooftop, atau mau lihat-lihat di luar musola gini, keluar kantor tapi bukan keluar lingkungan ya guys. Jadi maksudnya itu kerjanya mungkin 2 jam, terus istirahatnya 5 menit. Ojo diwalik rek. Oh, ora istirahatnya sing 2 jam, kerjanya 5 menit terus kesel. Terus yang keempat, bangun dukungan sosial. Jadi di tempat kerja bisa kita cari teman-teman kerja, boleh setim atau yang nggak setim juga nggak apa-apa. Jangan sendirian aja, ya nggak apa-apa sih sendirian. Cuma kan lebih baik kalau kita itu juga punya bentuk dukungan sosial untuk kita gitu, support sistemnya. Kan lebih termotivasi juga untuk bekerja. Yang kelima, jaga pola hidup sehat. Mungkin di sini juga banyak teman-teman yang ngopi ya. Diselingi juga minum jus, makan sayur gitu. Jangan cuma kopi aja yang dikonsumsi di pagi hari. Kan itu akan lebih bermanfaat buat kesehatan kita. Kesehatan fisik, kesehatan mental juga. Terus yang terakhir, kalau misalnya teman-teman sudah ngerasa yang ciri-ciri tadi, gejala yang sudah saya sebutkan tadi, bisa dan berani untuk cari bantuan ke profesional, itu hal yang oke banget. Bukan hal yang tabu lagi sekarang kita ke konselor, ke psikolog, atau kita ke psikiater gitu ya. Kok aku nanggene psikiater diarani gendeng. Ya arek iku saya perlu dipertanyakan kalau dia ngomong kayak gitu di 2025 ini gitu. Jadi sudah tidak ada alasan lagi buat kita malu-malu atau kita ngerasa nggak pantas gitu ya kalau mau ke konselor, ke psikiater, ke psikolog. Bahkan kalau kita baik-baik aja pun, kita mau cerita ke konselor itu kan sudah banyak wadahnya saat ini. Bisa secara daring, bisa offline juga gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman merasa membutuhkan itu, silakan bisa cari bantuan profesional. Kalau misalnya dirasa teman-temannya sudah mentok, nggak bisa bantu dia gitu. Saya ada kata-kata, jadi ada 2 kata-kata yang saya ambil dari ChatGPT sih, tapi bagus gitu kata-katanya. Yang pertama, sehebat apapun kamu kerja, kamu tetap butuh jeda. Jadi kita kan bukan robot, kita bukan mesin yang setiap saat kita harus bekerja. Mereka pun misalnya sepeda motor ya, ada saatnya dia harus diservis. Nggak selalu serta-merta kita langsung nguripi motor, starter langsung greng. Kan ada saat-saat pemanasan, terus mesin juga ada pendinginan gitu. Jadi sehebat apapun kita semua bekerja di bidang kita masing-masing, kasih jeda buat kita untuk istirahat sejenak. Terus selanjutnya, ngobrol itu sehat, cerita itu lega, dengarkan dan didengarkan itu tanda tim yang kuat. Gitu. Jadi saling support satu sama lain. Harapannya di sini tidak ada lagi tim yang gontok-gontokan, nggak suka satu sama lain gitu. Terus departemen ini sama departemen ini ada yang crash gitu ya. Kalau misalnya ada masalah apapun, dikomunikasikan, disampaikan supaya kita bisa ngatasin bareng-bareng dan bisa terselesaikan gitu, sehingga nanti kinerja kita bisa optimal, performa kita bisa lebih baik lagi, dan kita bisa mencapai 70M. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, bentar, ada pantun. Karena yang lainnya kan ada pantun ya. Ngerjain laporan sampai malam. Kenapa ada yang bilang cakep? Direkam mau Mbak. Oh iya. Waduh. Sudah Pak. Iya. Bikin laporan sampai malam. Cakep. Balen kok tidak bilang cakep ya Anda ya? Anda mendukung satu tim. Bikin laporan sampai malam. Cakep. Sambil ngemil cemilan kentang. Ketika pikiran sedang kacau balau, saatnya cuti, jangan ditentang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kadarland, membangun kenyamanan.